Hari ini tanggal 20 Agustus 2021 dari Pak Oktoya Wipassanadura Hermitage, Taman Sari Bogor. Bante akan melanjutkan memberikan penjelasan Abhidhamma Sanggaha, bab Kamathana, pengembangan batin, bab 9. Ya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hal-hal yang mengganggu, yang menghalangi pencapaian meditasi, khususnya jhana, magaphala di kehidupan ini juga. Ya. Nah juga di kehidupan mendatang dan kehidupan berikut-berikutnya. Kemudian kita juga sempat menyentuh bahwa asubha bhawana atau meditasi dengan objek mayat, ya, itu ada 10 jenis, kemarin kita sudah bahas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lebih dalam lagi bagaimana cara melatih asubha bhawana. Ya. Jadi asubha bhawana ini dijelaskan merupakan objek yang paling sulit. Dalam arti sulit untuk menemukan objeknya, juga sulit untuk mempertahankan objeknya. Ya, karena sifat dari objeknya sendiri itu sulit ditemukan. Ya. Karena mayat, ya, mayat itu sulit ditemukan. Bahkan Guru Bante pernah punya murid, ya, orang asing, dia belum pernah seumur hidup melihat mayat. Jadi sulit untuk dia melatih asubha bhawana. Ya, karena seumur hidup belum pernah melihat mayat. Nah, terus kalau kita tinggal di kota, biasanya mayat sudah ada di rumah mayat, ya. Nah, itu sudah bagus, sudah apa? Udah dipakein baju, ya, pakaian yang bagus, udah didandan, ya, terus diformalin di dalam peti, dikasih bunga dan pewangi dan sebagainya. Jadi sifat asubhanya itu tidak kentara, ya, tidak jelas, tidak nyata. Nah, kalau di zaman Buddha, ya, di zaman dulu atau di beberapa tempat masih, ya, di khususnya yang paling terkenal itu di Thailand, ya, di Thailand sepertinya mereka ada kerjasama, ya, antara wihara dan rumah sakit, nah, khususnya bagian gawat darurat yang terima korban-korban kecelakaan atau kriminal dan lain-lain, ya. Jadi mayatnya masih segar, ya. Waktu ada mayat segar biasanya mereka kontak sangga di wihara yang punya hubungan kerjasama sama rumah sakit, ya. Jadi mereka biasa infonya, sekarang ada mayat baru nih, misalnya mayat apa, cowok atau cewek, mereka kasih tahu. Nah, nanti biasanya ada dari wihara yang mau datang lihat, ya, para biku sangga biasanya, atau meditator ikut datang ke kamar mayat. Nah, jadi waktu itu belum Banti kurang tahu apakah sudah diformalin, ya, tapi keadaannya biasanya ya masih segar, ya. Kalau ada darah kadang masih ada darahnya. Jadi biasanya infonya sangat cepat, ya. Jadi mayatnya masih dalam keadaan segar, ya. Nah, itu di Thailand masih ada kebiasaan seperti itu, dan itu sebabnya juga biku-biku di Thailand masih banyak melatih, ya, meditasi asubha mayat. Nah, oke, kalau zaman Buddha bagaimana memperoleh mayat? Ya, biasanya mayat itu dibuang di memang tanah yang sudah ditetapkan sebagai tempat pekuburan, ya. Nah, kalau zaman sekarang juga biasanya di daerah pekuburan itu sulit kita lihat mayat, tapi sudah biasanya di dalam peti atau sudah kuburan aja, ya. Namanya apa, bongpai, ya, tinggal bongpainya aja, batunya aja. Jadi nggak kelihatan mayatnya, ya, kalau di pekuburan biasanya. Nah, tapi kalau zaman dulu enggak, ya. Zaman dulu itu
ada bahkan mayat-mayat yang cuma ditaruh begitu aja di tanah pekuburan, ya. Nah, jadi pertama-tama ya waktu mau melatih asubha ini ya, kemarin kita sudah sentuh sebentar ya. Jadi kita harus arah tujuan ya waktu sebagai kita sebagai guru atau sebagai meditator, kita harus jelas kemana harus pergi untuk bisa mendapatkan objek mayat ya. Nah, kadang ya dijelaskan bahwa di desa pun atau di gerbang desa di bagian selatan juga ada tempat eksekusi ya, biasanya kriminal itu dieksekusi di gerbang selatan. Nah, biasanya ada memang tempat untuk ditampilkan ya, biasanya karena khususnya untuk mempermalukan pelaku kriminal ya. Jadi disaksikan banyak orang, kemudian dilakukan pemenggalan atau disiksa ya dan lain-lain. Nah, jadi di tempat seperti itu juga bisa didapatkan objek mayat ya, atau misalnya di tanah pekuburan atau bahkan di hutan. Ya, kalau zaman dulu yang namanya hutan itu adalah di luar gerbang desa ya sudah disebut hutan ya. Jadi biasanya desa sama desa berikutnya itu masing-masing punya gerbang atau pagar atau setidaknya pintu masuk. Jadi kalau di luar itu, di luar area pintu masuk desa itu disebut sebagai hutan. Ya. Nah biasanya kalau pelaku kriminal atau perampok, pencuri itu zaman dulu itu ya tinggalnya di hutan ya, nggak berani merampok di dalam desa biasanya ya. Nah, paling mungkin pencuri, copet mungkin masih ada di dalam desa, tapi kalau perampok itu tinggalnya di luar, ya di luar. Juga zaman dulu masih ada juga pemberontak-pemberontak masih tinggal di hutan, ya di luar desa. Nah, kadang sering juga ditemukan ya karena banyak perampokan di luar ya di hutan itu, jadi kadang ditemukan juga mayat-mayat di dalam hutan. Nah, jadi hutan juga bisa menemukan mayat. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah dapat laporan bahwa ada mayat di satu tempat gitu ya, nah kita harus tahu di mana tempatnya, terus mayatnya apa dulu ya. Nah, dijelaskan bahwa harus menghindari objek lawan jenis. Ya, jadi meditator lelaki harus menghindari objek mayat wanita. Ya. Karena meskipun mayat, ya tetap kalau masih segar itu biasanya masih bagus mayatnya. Atau waktu kalau sudah konsentrasi lebih bagus, ya biasanya mayat akan terlihat lebih bagus. Ya, jadi patibhaga nimitanya akan terlihat lebih bagus. Oleh sebab itu, takutnya nanti waktu di momen patibhaga, meskipun sudah teredam ya kotoran batinnya, nanti karena objeknya jadi indah, bisa muncul lagi kotoran batinnya, jadi konsentrasi turun. Oleh sebab itu, khawatir akan terjadi seperti itu, makanya dijelaskan bahwa kita harus menghindari objek lawan jenis. Ya. Nah, terus kita tidak tergesa-gesa dalam arti kita harus lapor dulu ke biku senior, ya, ke biku senior atau ke petugas ya setempat. Ya, misalnya kalau di desa ada petugasnya, kita harus lapor dulu bahwa kita mau lihat. Nah, kalau seperti di Thailand berarti kita lapor dulu ke penjaga ya mayatnya. Nah, Bante jelasin sedikit tambahan ya. Tidak ada di dalam slide. Di Dhammapada Adhakatha ya di penjelasan tentang Mahatisa dan Culatisa. Ya, ada dua Bhante ya, dua kakak adik ya. Satu yang besar disebut diberikan nama oleh Sang Buddha Mahatisa. Terus kalau yang adiknya disebut Culatisa ya, tisa kecil, tisa besar, tisa kecil. Nah, yang Mahatisa ya karena menjadi biku di usia yang sudah lanjut, dia tidak menjalani proses pelatihan pembelajaran, tapi dia langsung minta izin kepada Buddha bahwa dia bilang saya usia sudah lanjut, jadi kalau saya belajar mungkin saya juga nggak akan berhasil seperti berhasil sekali. Jadi
sepertinya saya lebih baik langsung meditasi, langsung berlatih gitu. Namanya Vipassana Dhura, ya, itu sebabnya ya, Pak Oktoya, Vipassana Dhura. Nah, itu karena Dhura adalah beban atau tanggung jawab. Vipassana di sini bukan hanya meditasi Vipassana saja, tapi semua latihan, ya, yaitu mulai dari sila, samadhi, dan panya. Nah, itulah yang disebut sebagai Vipassana Dhura. Nah, khususnya sebagai biku, Buddha kasih tugas dua saja. Ya, yang pertama, Gantha Dhura. Ya, yang kedua, Vipassana Dhura. Jadi ada dua beban atau dua tanggung jawab. Gantha sebetulnya artinya adalah buku atau kitab. Ya. Nah, jadi ini mengacu kepada pariyati, ya, pariyati atau pembelajaran. Yang kedua itu Vipassana Dhura, sebetulnya hanya diwakili oleh istilah Vipassana saja, tapi yang dimaksudkan di sini adalah latihan sila, samadhi, dan panya. Jadi ada dua aspek, satunya belajar, satunya berlatih. Nah, belajar ini termasuk apa saja? Termasuk menghafal kitab-kitab, ya, suta-suta, ya, yang penting, yang bermanfaat untuk bisa tinggal sendiri, ya, tinggal mandiri. Nah, kemudian juga termasuk mengajar, ya, agar bisa lestari, ya, Dhamma. Nah, kemudian Dhamma bisa lestari. Jadi mengajar, belajar, nah itu semua termasuk di dalam Gantha Dhura, ya, atau beban buku, beban pariyati. Nah, tapi Mahatisa, ya, Bhante Mahatisa ini dia skip Gantha Dhuranya, ya, karena usianya sudah lumayan lanjut, ya. Nah, waktu itu jadi dia pergi ke kuburan, dia mau menjalankan dutangga, ya, dia mau tinggal di kuburan. Nah, tapi waktu tinggal di kuburan, ya, ketemu sama penjaga kuburan, kebetulan juga seorang wanita. Nah, jadi penjaga kuburan itu yang kasih tahu dia, ya, bahwa untuk tinggal di kuburan itu ada syarat, ya. Maksudnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ya. Jadi bagi mereka yang siap-siap mau tinggal di kuburan, ya, jadi perlu diketahui apa saja yang perlu dihindari atau disiapkan, ya. Nah, yang perlu disiapkan adalah, ya, harus vegetarian, ya, vegetarian. Jadi harus hindari makan daging, ya, baik ikan maupun darat, ya, hewan darat. Nah, kemudian juga belum selesai sampai di situ, ya. Wijen juga nggak boleh, biji wijen, ya, minyak, ya, kemudian yang manis-manis, ya, kemudian makanan-makanan yang terbuat dari adonan, ya, adonan tepung, ya, tepung terigu. Nah, itu harus dihindari, ya. Kenapa? Karena baunya itu mengundang, ya, mengundang yaka khususnya atau siluman, ya, kadang diterjemahkan sebagai siluman. Biasanya mereka suka tinggal di kuburan, makanan mereka itu daging. Daging mentah, mayat gitu, ya. Nah, jadi kalau kita makan daging atau makan makanan yang seperti ini, baunya itu bisa mengundang makhluk-makhluk tersebut nanti mengganggu pada saat tinggal di sana. Ya. Nah, kemudian kalau dari segi makanan itu saja, ya. Kemudian kalau dari segi perilaku, apa yang harus diperhatikan? Ya. Perilakunya harus jujur katanya, ya, harus lurus, nggak boleh ada pikiran yang jahat atau menipu, ya. Nah, jadi pikiran harus murni, ya, tinggal di kuburan itu memang untuk meditasi, untuk bisa menimbulkan samwega, ya, atau desakan spiritual, ya, semangat jadi meditasinya. Terus juga nggak boleh malas katanya, ya. Kemudian juga harus lapor, ya, harus lapor ke siapa? Nah, apakah lapor ke kepala desa, ya, pemimpin setempat, ya, atau orang yang incas, ya, atau orang yang punya otoritas kuasa
di daerah pekuburan tersebut. Setidaknya harus informasi orang setempat ya. Kemudian atau juga bisa kita lapor ke penjaga kuburan, atau misalnya kalau di sana sekitar sana ada wihara, kita juga harus lapor ke pemimpin wihara, kepala wihara. Nah, fungsinya buat apa? Ya? Fungsinya adalah kalau misalnya ada perampok atau ada pencurian di dalam desa, nah kalau misalnya mau ditangkap ya, lari ketahuan mau ditangkap ya, nah, biasanya pencuri itu bisa lari sampai ke kuburan, terus nanti barang-barang hasil curiannya bisa sembarang lempar saja di dalam kuburan. Nah, kalau nanti dia berhasil lolos, nah pada saat biku atau meditator sedang tinggal di situ, nanti bisa dikira sebagai pencuri, nanti bisa dicelakai orang. Nah, tapi kalau kita sudah lapor ke orang setempat, ya setidaknya ada yang tahu, dan mereka jadi saksi. Oh, orang ini adalah meditator, bukan pencuri, dan lain-lain. Ya, jadi kita bisa selamat. Nah itu ya. Jadi perlu diketahui bahwa jangan sembarangan ya, kalau ke kuburan itu harus ada persiapan, harus ada modal ya. Pikiran harus lurus ya. Nah, kemudian nah pikiran harus lurus, berarti belum jelasin kenapa ya. Karena kalau di tempat yang seperti itu ya, kan banyak makhluk ya, banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat, dan biasanya boro-boro Buddhis ya. Jadi kalau di tempat yang seperti itu biasanya itu makhluk-makhluk yang menderita. Ya, kenapa? Karena objek di kuburan itu kan bukanlah objek yang indah ya. Jadi biasanya terlahir di sana atau mendapat bagian untuk teritori ya, mendapat teritori tinggal di sana, itu bukanlah karma baik ya, tapi karma meskipun kalau karma buruk kalau karma baik pun karma baik yang inferior. Jadi biasanya makhluk-makhluk yang tinggal di sana ya adalah makhluk-makhluk yang inferior ya. Jadi biasanya sikapnya ya, pikirannya itu kasar ya. Nah, jadi biasanya sering mengganggu ya, kalau dia tahu kita itu pikirannya tidak lurus ya, atau ada nafsu, ada benci, ada pikiran jahat ya ditinggal di dalam kuburan. Nah, itu biasanya mereka akan bikin kita bisa terganggu ya. Bahkan banyak orang juga jadi terganggu kejiwaannya tinggal di kuburan ya. Nah, oleh sebab itu harus semangat, pikiran harus lurus, jujur ya. Terus memang murni untuk berlatih ya, bukan dapat ilmu ya. Nah, jadi tinggal di kuburan itu harus perhatikan syarat-syarat di atas ya, yang sudah Banti jelaskan. Nah, kemudian ya balik lagi ke Kamathana ini ya, Abhidhamma Sanggaha. Nah, di Wisuddhimagga jelasin lagi ya. Kita harus juga memperhatikan ciri penampakan sekitar. Ya, nah setelah kita dapat informasi, nah sudah siap-siap mau pergi, kalau dapat mayat yang bagus, kemudian sejenis kelamin sama meditator tersebut, sudah lapor dan lain-lain. Nah kita harus memperhatikan ciri penampakan sekitar. Nah maksudnya apa? Daerah ya tempat mayat itu diletakkan. Nah, misalnya mayat itu diletakkan di tanah kah atau di satu tempat kah ya. Nanti kita harus perhatiin di daerah sekitarnya itu ada apa. Ya, apakah ada batu, ada pohon, ada sulur dan lain-lain. Nah, itu sedetil mungkin kita harus perhatikan. Oh, batunya menghadap ke sana, ya ada di sebelah sana dan sebagainya. Nah, manfaatnya apa ya? Katanya manfaatnya adalah non delusi. Non-delusi dalam arti apa? Kadang ya, waktu kita datang ke tempat seperti itu, kuburan atau mayat ya, daerah seperti ini kan banyak penghuni yang biasanya ya kasar dan itikadnya tidak baik ya, niatnya kurang baik. Nah jadi bisa kesadaran itu bisa lemah. Nah pada saat kesadaran lemah bisa jadi takut.
pada saat kesadaran takut ya, atau batinnya jadi takut, bisa muncul delusi, ya, fantasi, halusinasi dan lain-lain. Nah, waktu fantasi atau delusi itu muncul ya. Nah, kalau kita sudah mengamati ciri penampakan sekitar ya, kita tahu ya, ini tadi batunya ada di sini ya. Sekarang batunya ada di mana? Nah, atau mayatnya tadi letaknya sebelah sini. Nah, sekarang mayatnya berubah seperti ini. Nah, berarti ini ada yang apakah ini adalah delusi saya atau ini memang bergerak, ada pergerakan perpindahan dan lain-lain. Nah, jadi manfaat kita mengamati ciri penampakan sekitar adalah pertama ya, memperkuat sanya persepsi kita ya. Jadi kesadarannya akan lebih kuat ya, karena waktu kita belajar cetasika ya, sati itu penyebab terdekatnya apa? Dirasanya ya, dirasanya artinya sanya yang kuat ya, karena persepsi yang kuat maka itu jadi penyebab terdekat munculnya sati atau kesadaran penuh. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita banyak mengamati hal-hal sekitarnya ya, nah itu persepsi atau satinya jadi kuat, makanya waktu datang ke sana tidak delusi, tidak halusinasi ya. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mengamati ciri-ciri penampakan sekitar, ya, kita juga harus mengamati objek dengan 11 cara. Ya, 11 cara itu apa? Memperhatikan warna, ya. Warna itu maksudnya apa? Mayatnya, ya. Jadi kalau kita harus melihat, sebetulnya kalau Banti simpulkan, intinya adalah kita harus melihat detil dari mayat ya. Sedetil mungkin, sedetail mungkin, maka itu lebih bagus ya. Lebih detail, lebih bagus. Nah, manfaatnya apa? Agar persepsi itu tertanam dengan baik ya. Persepsi atau ingatan akan mayat tersebut, bentuknya, posisinya dan lain-lain itu kuat ya. Nah, yang pertama adalah warna. Warna ini maksudnya apa? Warna dari mayat. Ya, apakah orang ini orang kulit hitam, orang kulit putih, atau orang kulit kuning dan lain-lain. Nah, jadi warnanya itu pertama. Yang kedua, tanda. Tanda ini ya, alih-alih kita perhatikan ini perempuan atau lelaki, ya disarankan jangan perhatikan alat kelaminnya atau penanda kelamin lelaki atau perempuan, tapi kita lihat tandanya. Tandanya itu maksudnya apa? Bahwa oh orang ini umur berapa kira-kira ya? Apakah di awal kehidupan atau di tengah kehidupan atau di akhir kehidupan? Ya, setengah baya kah, masih kecil kah, atau sudah tua? Ya. Nah, tanda-tanda yang seperti itu kita harus amati juga, harus kita ingat. Kemudian bentuk, ya, bentuk kepalanya. Bentuk kepalanya tuh gimana? Ya, kemudian bentuk tangannya gimana, badannya gimana, kakinya bagaimana, ya. Karena biasanya mayat ya agak berbeda, khususnya kayak yang mayat sudah membengkak, membiru, kalau yang sudah lewat sampai proses seperti itu, biasanya bentuknya sudah nggak karu-karuan, nggak seperti manusia biasa. Ya, oleh sebab itu, kalau kita bisa ingat bentuknya, nanti waktu meditasi gambarnya bisa terlihat jelas. Nah, kemudian arah. Arah itu maksudnya apa? Pertama bisa berarti arah itu arah kita berdiri. Ya, saya melihat mayat ini dari sebelah mana. Nah, disarankan itu jangan searah angin. Ya, misalnya kalau angin itu datang dari si mayat ya, berarti melawan angin ya maksudnya. Kalau arah angin itu datang dari sebelah mayat, nah itu tidak disarankan kita berdiri di sana karena nanti apa? Kita terganggu dalam proses pengamatan itu ya. Alih-alih kita jadi mengamati objek atau berusaha mengingat objek, kita malah terganggu sama baunya, ya nanti bisa muntah dan lain-lain. Nah, begitu juga katanya nggak boleh juga searah angin, ya searah angin juga nggak boleh katanya. Takutnya apa? Banti kurang paham, tapi dibilangnya di Wisudimaga bahwa ini
mungkin akan diganggu makhluk, ya. Jadi mungkin makhluknya itu ada di belakang kali ya, sembari melihat mayatnya. Jadi kalau kita nutupin ya, nah itu bisa diganggu ya makhluk. Nah itu jadi disarankan mungkin agak miring daripada arah angin ya. Apakah melawan angin secara langsung atau searah angin secara langsung ya. Jadi harus agak miring sedikit ya ngelihatnya. Nah, itu dari sudut meditator yang melihat. Kemudian kalau dari segi mayat kita harus lihat arahnya ya. Mayat ini kepalanya di mana, kakinya di sebelah mana ya, tangannya di sebelah mana ya. Nah, kalau kita ingat, nah nanti waktu kita balik lagi berusaha meditasi objek ini ya, bisa kita bayangkan dengan baik ya. Kemudian lokasi ya, lokasi. Nah, tentu kita sudah tahu lokasi kepala ada di atas, kaki ada di bawah, dan lain-lainnya. Nah, ini bukan lokasi itu. Misalnya lokasi, kalau objek yang misalnya ya sudah terpotong-potong, tercerai-berai. Nah, kita harus tahu lokasi dari organ-organnya ada di mana. Ya, bisa jadi enggak utuh, maksudnya enggak disatukan di satu tempat atau ditaruh di tempatnya masing-masing, tapi bisa masih tercerai-berai. Oleh sebab itu, lokasi juga penting waktu kita melihat. Ya. Nah, kemudian dijelaskan juga di Wisuddhimagga ya. eh, untuk lokasi ini, kita itu bisa suruh orang. Jangan kita yang menyatukan sendiri. Ya, misalnya kalau kita ketemu di hutan, ya, tapi kalau biasanya di rumah sakit kita nggak boleh ya sentuh mayat, biasanya udah ada ketentuannya. Tapi kalau zaman dulu ya orang bisa menemukan mayat di hutan dan lain-lain, itu kita jangan sentuh sendiri ya, disarankan begitu di Wisuddhimagga. Kenapa kalau sentuh sendiri ya? Karena kalau kita sentuh sendiri, nanti objeknya itu sifat menjijikkan dari objek itu hilang, ya karena kita sudah terbiasa, ya seperti tukang mayat, ya tukang jaga kuburan atau yang tukang bersihin mayat, ya karena mereka pegang-pegang sering melakukan tugas itu pegang-pegang ya mereka sudah biasa. Ya. Nah, apakah benar ya? Sebetulnya benar ya. Jadi dulu ya, Bante kan sekolah di perhotelan, ya. Jadi juga belajar di dapur. Ya. Nah dulu banyak teman-teman, termasuk Bante ya, Bante akui ya. Di dapur itu pegang pegang daging itu masih geli awalnya ya, waktu kita masih muda ya. Belum baru semester awal. Jadi pegang daging, potong daging itu ya ayam bagaimana potongnya kan kita belajar ya. Nah awalnya kita masih pakai 2 jari, pegangnya begitu ya dicapit. Nah tapi belakangan sudah dekat ujiannya kita udah mahir ya. Kita sudah seperti tukang potong daging ya. Jadi sudah terampil. Waktu itu sudah nggak ada lagi perasaan jijik, udah biasa aja ya. Nah, jadi di sini dijelaskan seperti itu ya. Kalau kita pindahin sendiri mayat-mayat itu, nanti sifat menjijikkan dari mayat itu hilang ya karena kita sudah terbiasa dengan mayatnya. Nah, jadi disarankan bagaimana kita kalau biku bisa panggil sama Nera atau kalau bisa minta tolong orang lain untuk dipindahkan itu lebih bagus. Ya, dijelaskan Wisuddhimagga seperti itu. Kemudian dari segi batas ya. Nah, kita harus lihat batas kakinya itu sampai mana ya. Kepalanya itu sampai mana batasnya itu bagaimana. Karena kalau sudah bengkak ya, proses mayatnya itu sudah tidak seperti orang normal, biasanya bentuk-bentuk badannya itu batas-batasnya udah jadi berbeda ya. Kemudian sambungan ya. Nah, ini kalau untuk yang nah sebelum Bante ke nomor 7 ya. Tapi sepertinya slide berikutnya udah ada dijelasin ya. Jadi untuk orang yang punya parami, ya, untuk orang yang punya parami, mereka sekali lihat mayat, ya, itu sudah bisa tangkap, ya, udah ingat
Jadi nanti mayatnya langsung bisa jadi patibhaga nimitta, langsung bagus. Ya. Nah, jadi untuk mereka ya nggak perlu banyak persiapan. Ya. Nah, juga kalau bagi mereka yang sudah punya konsentrasi, misalnya sudah latih sampai jana 4, ya, dari Anapanasati atau dari Kasina Putih dan lain-lain, ya, sudah dengan konsentrasi yang kuat seperti itu, biasanya mereka tinggal ambil atau mengingat, bahkan tidak perlu ambil objek yang nyata, ya, bahkan mengingat dulu pernah lihat objek mayat, ya, mereka bisa ingat, ya, dan objeknya itu jelas. Nah, itulah manfaat kita berlatih konsentrasi. Ya, kalau kita punya landasan yang kuat, kita mau ambil objek apapun biasanya lebih mudah ya daripada mereka yang pemula. Nah, jadi kalau bagi mereka yang punya parami atau yang punya konsentrasi, ya biasanya sebentar lihat aja, sekali lihat aja sudah langsung jadi objek meditasi. Nah, tapi kalau belum, misalnya masih ada kesulitan ya, mungkin karena kecenderungannya tidak suka melihat objek yang gross atau apa ya, menjijikan seperti ini, jadinya itu harus dari nomor 1 sampai nomor 6 itu kita harus perhatikan ya. Nah, tapi kalau misalnya dari 1 sampai 6 belum juga membantu waktu mengingat objek, nah kita harus lanjutkan ya, lihat dari nomor 7 sampai 11 ya. Nah, apa itu nomor 7? Sambungan ya. Nah, sambungan ini maksudnya sendi ya. Nah, kalau untuk yang membengkak ya, dijelaskan bahwa banyak sendi di dalam tubuh kita, ratusan sendi ya. Nah, tapi kalau yang tidak punya konsentrasi tentunya nggak bisa melihat semua sendi di dalam mayat ya, yang kelihatan hanya dari luar saja. Oleh sebab itu kayak di tangan ya, ada berapa sendi? Mungkin 3 sendi ya. Sambungan di tangan lengan atas, di siku ya, kemudian di pergelangan tangan. Nah, sendi-sendi itu kita harus perhatikan ya, sambungan-sambungannya biar lebih makin detil lagi ya, observasi kita. Kemudian nomor 8, bukaan. Ya. Nah, bukaan ini apa? Misalnya kalau perutnya terbelah atau ada luka, ya. Nah, detail seperti ini atau tanda-tanda bukaan seperti ini kita juga harus ingat. Ya. Nah, kemudian cekungan, daerah yang cekung, misalnya pipi cekung atau mata cekung, ya, atau perutnya cekung, ya, kita harus perhatikan agar lebih detail. Kemudian cembungan, misalnya bagian dada mencembung atau perutnya buncit, kakinya cembung, ya, itu harus kita perhatikan. Nah, secara total sekarang sekeliling, ya, kita juga harus lihat di sekelilingnya itu ada apa. Nah, intinya ya dari 1 sampai 11 intinya adalah bagaimana sedetail mungkin kita harus mencermati objek. Ya. Nah, itu akan sangat membantu untuk apa? Persepsi agar tertanam dengan baik. Ya. Nah, kalau sudah melalui proses ini, kita apa? Harus melakukan peninjauan jalur datang dan pergi. Artinya apa? Mengamati arah kedatangan dan arah kepergian. Ya. Nah, berarti waktu pergi juga, waktu pergi melihat mayat ya, kita harus ingat ya, di jalan kita ketemu apa ya, ada pohon kah, ada batu, ada sungai ya, semuanya kita harus perhatikan. Nah, intinya adalah dari awal kita harus menjaga kesadaran kita untuk terus mawas ya. Jangan sampai objek itu mengembara ya, jangan banyak kekotoran batin yang masuk ya. Nah, manfaatnya apa? Pertama, waktu misalnya ya, karena objek ini kan objek yang sulit ya. Biasanya juga bukan objek yang membuat kita tertarik ya, karena sifatnya adalah menjijikkan ya. Nah, jadi waktu kita balik meditasi misalnya di kamar kita atau di wihara ya. Nah, kita waktu mengingat lagi objek tersebut, kalau objeknya muncul dengan baik itu bagus ya. Nah, tapi kalau objeknya hilang ya, atau tidak stabil ya, atau jadinya blur ya, buram ya, tidak jelas. Nah, disarankan
Tidak seperti di kasina ya, kalau di kasina kan mudah, kita tinggal balik lagi ke tempat itu, kita bisa lihat lagi, kemudian kalau kita sudah ingat, kita bisa pulang lagi ke tempat meditasi. Ya. Nah, sementara ini enggak ya, karena kalau objek mayat itu kalau yang membengkak itu paling 2 hari, 3 hari dia sudah berubah lagi. Nanti membiru, nanti nanahnya keluar, cairannya keluar ya. Jadi penampilannya akan selalu berubah ya. Nah, juga belum tentu mayat itu masih ada di tempat itu. Ya, kadang sudah dikremasi atau kadang sudah dimakan oleh hewan buas di hutan dan lain-lain ya. Nah, jadi objek ini karena sulit didapatkan, juga fasenya itu mudah berubah. Oleh sebab itu, disarankan untuk mengamati arah kedatangan dan arah kepergian. Manfaatnya adalah untuk membantu mengingat objek katanya. Ya. Nah, kalau sudah nggak bisa ada akses lagi ke objek tersebut, nah salah satu caranya adalah kita mengingat lagi proses kita waktu pergi. Nah, itu. Jadi kita bayangkan, oh ketemu pohon ini, nanti ketemu sungai, nanti ketemu batu, dan lain-lain. Nah, waktu kita sudah sampai melihat mayat, nah, katanya bisa membantu mayatnya kita ingat lagi jelas. Gitu. Jadi membantu kita mengingat objek mayatnya. Oleh sebab itu, disarankan untuk peninjauan jalur datang dan pergi. Ya. Sekarang kepergian juga membantu ya. Waktu kita pulang ya, kita lihat apa dan lain-lain. Nah, itu juga bisa membantu menguatkan ingatan kita, menguatkan persepsi kita akan objek meditasi mayat. Nah, kesimpulannya adalah setelah ya kita bisa mengembangkan dengan demikian ya. Nah, kita pertahankan objek meditasi ya dengan merenungkan apa? Menjijikkan, menjijikkan, menjijikkan ya. Ya misalnya salah satu di antaranya mayat membengkak misalnya. Berarti mayat membengkak sudah kita bayangkan, visualisasikan kalau muncul jelas seperti apa yang kita lihat sebelumnya. Nah, kita renungkan mayat membengkak ini menjijikkan, menjijikkan, gitu ya. Nah, kalau kita bisa mempertahankan seperti ini, ya dia nanti menjadi patibhaga nimitta. Nah, kalau kita bisa kembangkan, ya kalau kita bisa pertahankan objek ini, patibhaga nimitta ini, ya kita bisa mencapai bahkan sampai jhana 1 dijelaskan. Ya. Nah, tapi katanya tidak bisa sampai jhana 2, jhana 3, jhana 4. Ya, kenapa? Karena objek ini sangat bergantung sama witaka kita. Ya, jadi karena objeknya detil ya, nah, setiap detil itu kita harus pertahanin, oleh sebab itu akan banyak witaka. Sehingga kalau tidak ada witaka, objek ini tidak bisa dipertahankan. Ya. Nah, jadi tidak bisa masuk sampai jhana 2. Oke. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini cuma membantu ya, maksudnya diingatkan lagi ya. Setelah mengamati objek dengan 11 cara dan syarat-syarat yang sebelumnya persiapannya sudah kita ikuti, kita menyendiri, kemudian kembangkan kesadaran, juga harus menjaga indera ya, agar tidak keluar ya. Selalu ingat objek meditasi, selalu jaga. Jadi perumpamannya seperti kayak kalau kita mau tangkap cecak atau kadal ya, atau hewan melata, misalnya dia masuk ke sarangnya ya di dalam batu ya. Nah, kalau batu itu ada 6 bukaan ya. Nah, kalau kita mau tangkap dia, kita harus tutup 5 pintu. Kita hanya jaga di 1 pintu aja ya. Pada saat kepalanya muncul, kita bisa langsung tangkap. Nah, oleh sebab itu ya, kita harus jaga pintu-pintu indera ya, hanya buka 1 pintu aja, yaitu pintu batinnya, ya objek meditasinya. Kemudian tahapan memperoleh nimitta. Ya. Nah ini Bante tadi sudah jelaskan ya. Jadi kalau waktu mereka yang punya parami atau punya konsentrasi, waktu melihat mayat langsung muncul ugaha nimitta atau bahkan patibhaga nimittanya udah langsung muncul.
Nah, tapi kalau yang belum muncul, ya itu harus melihat dengan cara nomor 1 sampai 6. Nah, kalau belum jelas juga harus lihat sampai nomor 11, ya lanjutkan dari 7 sampai 11. Nah, sekarang Bante jelaskan Patibhaga nimitanya untuk masing-masing mayat ini apa saja, bagaimana penampakannya. Ya. Untuk mayat yang membengkak, ugahan nimita, rata-rata ugahan nimita itu akan selalu sama ya dengan objek yang dilihat ya. Dengan mata sama batin itu sama. Nah, kalau dilihat dengan batin atau visualisasinya sama, nah berarti ugahan nimita sudah Anda dapatkan ya. Nah, jadi waktu mayat membengkak biasanya ya kelihatannya mengerikan ya, menjijikkan, bengkaknya itu jelas ya. Nah, tapi waktu konsentrasi udah bagus, kalau kita lanjutkan merenungkan, menjijikkan ya, itu nanti jadi patibhaga nimitta. Waktu konsentrasi bagus, dia berubah mayatnya seperti orang gemuk berisi ya, seperti montok ya, sedang berbaring ya, seperti orang tidur ya, orang gemuk tidur. Nah, mungkin di pertemuan yang sebelumnya ya ada dari tanya jawab secara chat itu Bante sudah jelaskan ya. Kenapa Patibhaga Nimitta itu biasanya jadi lebih bagus ya. Jadi lebih simple ya karena itu konsentrasi ya, pikiran yang terkonsentrasi itu ya itu tidak bisa mengambil objek yang terlalu detil. Ya, jadi biasanya objeknya akan jadi simple, sederhana. Ya. Nah, jadi di sini sifat menjijikannya itu bisa aja sudah mulai berkurang. Ya. Jadi hanya kelihatan seperti orang tidur, orang gemuk tidur saja. Ya. Nah itu memang prosesnya ya. Jadi kalau dia secara natural terjadi ya, lalu Anda jangan berpikir, oh objeknya berubah ya, saya harus lihat lagi, buka mata lagi, lihat objeknya. Ya enggak seperti itu ya. Tapi dengan penjelasan bahwa Patibhaga nimitanya seperti ini, jadi nanti kalau Anda berlatih, kalau mayatnya jadi bagus, bukan berarti konsentrasi Anda turun atau objek meditasi Anda udah hilang. Ya. Nah, justru Anda konsentrasinya makin kuat ya, itu sebabnya objek meditasinya jadi semakin bagus. Nah, kalau mayat membiru ya, mayatnya ya kelihatan luka memarnya ya, kelihatan biru ya, memar-memarnya itu bagian spot-spot memarnya. Nah, tapi kalau Patibhaga nimitanya ya, birunya itu jadi rata. Ya, memarnya merata. Ya. Nah, kemudian ya tentu saja ya kalau harus dijelaskan, kalau merata tentunya lebih mudah ya. Seperti kasina ya, kalau kasina hanya bulat di satu tempat aja, nah itu susah fokusnya ya. Nah kalau kasinanya udah menyebar ke seluruh arah, kemudian semuanya cuma biru ya, itu fokusnya mudah. Ya. Jadi kalau mayat yang biru, yang memar itu ya, kalau kita harus mempertahankan memarnya di sini, di perut, di kaki dan lain-lain, itu witakanya akan banyak ya. Kita harus mempertahankan biru yang di sini, biru yang di situ, biru yang di situ. Nah, tapi kalau birunya udah merata, nah itu udah kita fokus aja sebagai mayat biru menjijikkan, menjijikkan, menjijikkan. Ya, jadi lebih mudah. Nah, yang ketiga, mayat bernanah juga sama ya. Ugahan nimitanya seperti mengalir ya, nanahnya masih mengalir, menetes keluar atau merembes ya, kadang-kadang. Nah, itu kalau yang Patibhaga nimitta, nanahnya itu udah nggak merembes lagi, udah nggak mengalir, kayak diam. Ya, nah itu juga sama ya, karena yang diam itu lebih simple. Ya. Sama seperti kasina air, ugahan nimitanya mungkin bisa masih beriak ya, seperti ditiup angin, tapi Patibhaga nimitanya udah langsung seperti hening, air hening atau seperti kaca bening. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya mayat yang terpotong-potong. Ya. Nah, kalau ugahan nimitanya, dia jadi lebih simpel, ya sudah menjadi lebih simpel. Ya. Jadi seperti terpotong di tengah. Ya. Jadi bukannya banyak potongan, ya, tapi hanya semakin sedikit potongannya. Nah, kemudian kalau Patibhaga nimitanya seperti mayat utuh saja, ya, tidak terpotong-potong.
Nah, jadi Anda jangan bingung nanti meditasi. Oh, kok jadi mayat utuh lagi? Saya harus buka mata lagi. Jangan gitu ya. Memang prosesnya seperti itu. Kemudian mayat yang digrogoti, ya ini yang maksudnya dicabik-cabik sama hewan biasanya ya, oleh burung kah, atau anjing dan lain-lain ya. Nah, mayat yang digrogoti atau tercabik-cabik ini ugahan nimitanya ya seperti di banyak tempat ya, tercabik di banyak tempat. Jadi kan harus perhatikan di banyak tempat ya. Nah, kalau patibaga nimitanya dia jadi utuh ya, kayak enggak tercabik-cabik ya. Kemudian mayat yang berserakan juga sama ya, tadinya seperti terpisah-pisah, kemudian nanti jadi utuh. Utuh ini dalam arti apa? Bukan berarti dia tidak terpisah-pisah sama sekali ya. Tapi dia itu katanya semakin kecil ya, apa? Kalau tercerai-berai misalnya jaraknya 30 cm ya atau jauh gitu semeter, nah itu katanya semakin mendekat ya. Jadi cuma paling 2 jari aja katanya gitu ya. Ya, karena kalau tercerai-berai seperti itu, jauh seperti itu juga akan semakin sulit dipertahankan. Ya. Nah, biasanya juga kalau potongan-potongannya itu semakin dekat atau bahkan jadi tidak ada, nah itu bukan berarti objek meditasi Anda hilang. Ya. Kemudian yang terpotong dan berserakan. Ya. Waktu awalnya ugahan nimitta terlihat seperti luka-luka menganga, ya. Nah, tapi patibaga nimitanya seperti mayat utuh. Kemudian yang berdarah juga, ya, kelihatan seperti gerakan masih ada airnya, ya. Maksudnya darahnya masih mengalir seperti di nanah tadi, ya. Nah, tapi kalau di patibaga nimitanya darahnya itu diam, ya. Cuma kayak warna merah saja, ya. Kemudian yang kesembilan, berbelatung. Ya, belatungnya juga ugahan nimitta masih bergerak. Ya. Kalau yang patibaga nimitta itu tidak bergerak, kayak gumpalan nasi katanya. Ya. Diam. Kemudian yang tulang. Ya. Nah, tulang ini ada dua. Ya. Tulang bisa saja satu tulang saja. Ya, tengkorak saja, atau misalnya satu bagian belikat saja, ya biasanya tulang yang agak besar. Nah, itu satu tulang saja sudah cukup ya untuk mewakili objek mayat. Nah, tapi kalau objeknya satu tulang utuh ya, maksudnya satu tubuh ya, banyak tulang berarti. Nah, itu agak berbeda ya. Kalau untuk tulang yang satu saja, satu piece saja, satu potong tulang saja, itu tidak ada bedanya. Ugahan nimitta sama patibaga nimitta sama. Ya. Nah, cuma kalau untuk yang sekelompok tulang, ya ugahan nimittanya akan terpisah-pisah tulangnya. Nah, tapi waktu patibaga nimitta tulangnya seolah-olah menjadi utuh, katanya begitu. Ya. Nah, ini juga ya kenapa Buddha menjelaskan 10 jenis mayat. Sebetulnya kalau kita kategorikan ya bisa banyak lebih dari 10 mayat ya. Nah, tapi Buddha hanya ajarkan 10. Karena apa? Ya, masing-masing ini punya manfaatnya ya sesuai sama orang-orang yang kemelekatannya itu di tempat-tempat tertentu ya. Misalnya untuk mayat membengkak itu adalah bagi mereka atau bagi meditator yang biasanya kecenderungan nafsunya itu terhadap bentuk, ya, bentuk tubuh, ya. Karena selama ini pikir bahwa tubuh ini bagus, bentuknya bagus, ya. Tapi kalau sudah lihat mayat yang membengkak, ya, apalah manfaatnya kita jaga bentuk tubuh ini, ya. Toh nantinya juga akan bengkak seperti itu, ya. Jadi waktu mereka lihat mayat membengkak, nah, kemelekatan terhadap bentuk tubuh ya yang indah itu bisa teredam atau tertekan ya. Nah, yang kedua, mayat membiru itu bagi mereka yang bernafsu terhadap atau melekat terhadap warna tubuh ya. Nah, ada orang ya karena kulitnya putih ya jadi sangat peduli dengan kulitnya ya, perawatan dan sebagainya. Nah, juga ada yang suka agak gelap, ada yang suka hitam ya. Masing-masing punya
kesombongannya masing-masing, kemelekatannya masing-masing ya. Nah, bagi mereka yang melekat terhadap warna tubuh itu mayat membiru cocok ya. Nah, untuk yang bernanah itu yang melekat terhadap aroma tubuh ya. Jadi kalau yang suka ya baunya seperti ini atau pakai parfum seperti ini ya. Nah, itu cocoknya yang mayat bernanah. Karena apa? Pernah melihat mayat bernanah ya, bau ya, baunya udah kemana-mana ya. Jadi biasanya kemelekatan terhadap aroma tubuh itu, persepsi akan tubuh itu wangi itu akan hilang ya. Kemudian yang terpotong ya, terpotong itu kalau orang yang melekat terhadap tubuh yang padat ya, Pak. Tubuh yang padat, kalau terpotong dia lihat mayat terpotong-potong ya, maka tidak melekat lagi sama anggota tubuh yang padat-padat ya. Kemudian yang kelima, digerogoti ya, itu bagi mereka yang melekat terhadap akumulasi daging ya, ya sama ya, bagian-bagian yang montok atau bagian-bagian yang bentuknya bagus seperti dada, paha ya, atau maaf ya bagian pinggul dan lain-lain. Nah, ada orang melekat ya ke bagian pipi, bahkan ada orang melekat leher, tangan dan lain-lain. Nah, bagi mereka itu yang sudah tercabik-cabik itu malah bagus ya, karena bisa meredam kemelekatannya terhadap bentuk-bentuk bagian tubuh yang indah. Yang keenam, berserakan. Itu kalau yang suka keindahan anggota tubuh ya. Jadi karena badan ini utuh ya, maka kelihatannya bagus. Tapi kalau misalnya dada tinggal sebelah, tangannya juga sudah terputus-putus ya. Jadi orang yang melekat sama tangan pun sudah nggak ada persepsi lagi bahwa tangan itu indah ya. Nah, yang ketujuh, terpotong dan berserakan itu bagi mereka yang bernafsu terhadap keindahan tubuh secara menyeluruh. Ya. Jadi semua tubuh itu ya sama aja ya, kurang lebih sama yang berserakan. Jadi kalau sudah terpotong-potong dan berserakan begitu, dia tidak lagi melekat. Ya. Yang berdarah itu bagi mereka yang suka apa? Make up, ya, yang suka pakai aksesoris, baju yang bagus. Intinya yang barang-barang yang memperindah tubuh, mempercantik tubuh. Jadi waktu dia melihat bahwa tubuh itu berlumuran darah, ya biasanya waktu itu sudah tidak peduli lagi soal kecantikan dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kesembilan, berbelatung. Itu bernafsu terhadap kepemilikan tubuh. Maksudnya apa? Kadang kita berpikir bahwa kita ini pemilik tubuh kita. Ya. Oh, tangan saya bagus. Oh, muka saya bagus. Mata saya bagus dan lain-lain. Tapi ternyata di dalam ini kan banyak hewan. Cacing tinggal di dalam, ya, mereka beranak pinak di dalam. Toilet mereka juga di dalam sini, ya. Juga mereka melahirkan anak-anak mereka juga di dalam sini, mereka berkembang biak juga di dalam sini. Ya. Jadi tubuh kita ini bukan kita aja yang memiliki, tapi kita tuh berbagi. Ya. Berbagi tubuh ini sama belatung-belatung itu, cacing-cacing tersebut. Ya. Nah jadi kepemilikan, kalau kita melekat sama tubuh ini bahwa ini adalah milik saya gitu ya. Waktu kita lihat mayat itu, ya banyak belatung, kita bilang bahwa oh, kita bukan sendiri, ya kita tidak sendiri. Kita bahkan tidak memiliki tubuh ini. Ya. Yang ke-10, tulang. Ya, kalau tulang tunggal itu suka gigi. Ya, kalau Anda melekat sama gigi Anda, sangat peduli sama kesehatan gigi, ya bahwa gigi Anda harus seperti ini dan lain sebagainya. Nah itu Anda cocok latih tulang katanya. Ya. Nah, jadi karena waktu sudah oh, masih ada tanggung ya. Jadi dua jenis asubha bawana, Bante sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah jelasin ya sebentar, awinyanaka asubha dan sawinyanaka asubha. Bante lihat pertanyaan di chat juga ada yang bertanya ya, apakah beda sama memperhatikan tulang ya, tulang sebagai hal-hal yang menjijikkan, ya, tulang sebagai objek menjijikkan sama mayat tulang itu sama atau enggak ya? Nah, Bante langsung jawab aja di sini. Jadi awinya naka asubha itu adalah untuk yang mayat, ya latihan mayat itu disebut sebagai awinya naka asubha. Jadi sudah tidak ada lagi kesadaran ya A.
tidak, winyana, ya, kesadaran, tidak memiliki kesadaran. Ya. Nah, kalau sudah tidak memiliki kesadaran lagi atau mayat, nah berarti itu adalah meditasi asubha bawana. Nah, tapi kalau misalnya kita dengan konsentrasi melihat tulang kita atau melihat tulang eksternal, ya. Nah, ini tulang-tulang yang kita lihat ini meskipun sama-sama menjijikkan, sama-sama terlihat seperti tengkorak mayat, tapi dia itu objeknya adalah dari makhluk yang masih hidup. Ya. Nah, oleh sebab itu disebutkan sebagai sawinyanaka asubha. Ya. Perenungan asubha terhadap makhluk hidup. Nah, jadi kalau merenungkan tulang saja sebagai hal-hal yang menjijikkan, nah biasanya itu diambil dari kaya gata sati atau 32 bagian tubuh, biasanya adalah objek yang masih hidup. Ya. Jadi berbeda, agak berbeda. Meskipun dua-duanya persepsinya adalah hal-hal yang menjijikkan. Ya. Nah, asubha selesai di sini ya. Pertemuan berikutnya Bante akan jelaskan tentang bagaimana ada 10 perenungan ya, dasa anusati. Di antaranya Buddhanusati, Dhammanusati dan lain-lain termasuk Anapanasati. Tapi Bante akan menjelaskan setiap meditasi ini dengan lebih detail ya. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Sadu, sadu, sadu. Kalenamita, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi kalian yang mau bertanya bisa melalui raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Wandami Bante, ada 9 pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Mohon izin untuk membacakan 5 pertanyaan lebih dahulu, Bante. Silakan kok. Ya, pertanyaan dari Pak Hengki. Wandami Bante, ketika meditasi objek anapanasati di pagi hari, sering cahaya matahari yang menembus ke jendela muncul, seperti kilatan dalam pandangan atau dalam batin. Dan kalau malam, lampu pun sering menembus. Apakah pertanda saya dahulu pernah berlatih kasina cahaya? Bolehkah saya pindah ke kasina cahaya, Ando Mondavi? Iya. Jadi kalau meditasi misalnya pada saat pagi atau siang hari ya, meskipun tutup mata, tapi terlihat seperti ada warna atau cahaya ya tembusan dari luar ya. Nah, kemudian kadang waktu meditasi malam hari juga kalau di bawah lampu atau disorot lampu, nanti tetap meskipun kita tutup mata tidak sama sekali gelap ya, tapi ada kayak bayangan warna dari lampu. Nah, itu bukan objek meditasi. Ya. Kalaupun kadang ada beberapa meditator yang jadi bingung ya untuk membedakan cahaya kebijaksanaan sama cahaya dari luar atau nimita dengan cahaya dari luar. Ya. Nah sebetulnya tidak perlu bingung ya karena cahaya dari luar itu biasanya stabil. Atau kadang-kadang mungkin kalau cahaya matahari dia paling agak gelap kalau tertutup awan. Ya. Nah, tapi sebetulnya kalau untuk membedakan cahaya kebijaksanaan sama cahaya dari luar mungkin agak sulit. Tapi sebetulnya kita tidak perlu membedakan. Ya. Tugas kita adalah fokus ke objek meditasi. Karena cahaya kebijaksanaan itu sebetulnya tidak bermanfaat. Ya. Tidak begitu bermanfaat karena dia bukan objek meditasi. Untuk beberapa meditator justru malah mengganggu ya meditasinya. Jadi kalau misalnya dia belum stabil ya itu akan mengganggu karena muncul sana kemudian bergerak kemari ya. Jadi pergerakannya itu masih aktif ya. Nah, tapi kalau untuk membedakan nimita dengan cahaya dari luar itu biasanya lebih mudah. Ya, apa bedanya? Nimita untuk anapanasati nimita ya, karena nggak semua objek meditasi punya nimita. Nah, kalau untuk anapanasati, nimitanya adalah
nafas. Ya, nafas, tempat kita fokus ke nafas ini nanti terlihat ada warna atau ada cahaya. Ya. Nah itu baru kalau sudah bergabung dengan nafas, kita baru namakan itu anapanasati nimita atau anapananimita. Nah, kalau untuk membedakan dengan cahaya dari luar, itu biasanya lebih mudah. Kenapa? Karena cahaya dari luar itu biasanya tipis, ya. Terus juga menyebar kemana-mana. Ya. Nah, jadi kalau menyebar kemana-mana, ya, meskipun kadang nimita juga bisa menyebar ke segala arah, tapi kita nggak fokus ke semuanya. Ya, fokusnya hanya di tempat kita fokus nafas, ya, yaitu di bawah hidung sini. Ya. Nah, tapi kadang persepsi akan tubuh karena sudah hilang, jadi dia hanya Bante ingatkan biasanya meditator fokus di tempat Anda tadi fokus ke nafas. Ya. Nah, jadi kalau dia fokus di tempat yang sama dan di situ ada cahaya atau warna, biasanya itu tetap nimita. Ya. Nah, yang penting Anda jangan pindahkan aja pikiran Anda ke tempat yang lain. Ya. Dia bisa berubah jadi besar, bisa berubah jadi kecil, atau di sekitarnya juga bisa ada warna yang lebih tipis, nggak masalah. Ya. Kita tetap fokus di tempat yang sama. Jangan terkecoh dengan perubahan warnanya ya atau perubahan bentuknya. Nah, kalau sinar dari luar biasanya itu tidak sepadat nimita, ya. Jadi waktu kita fokus di sini, kalau di situ ada cahaya, oke, kita bisa khawatirkan awalnya ya, cahaya kalau nimita baru muncul biasanya cuma tipis ya. Nah, tapi nggak apa-apa, Anda kalau memang Anda belum bisa mengenali itu sebagai nimita, Anda fokus saja ke nafas terus ya. Tapi otomatis dia akan semakin terang. Nah, biasanya akan terjadi semakin padat. Nah, kalau sudah semakin padat, itu akan mudah membedakan antara nimita atau bukan nimita. Jadi, kalau Anda memang masih ragu apakah itu sesungguhnya nimita Anda atau bukan, ya, Anda fokus aja ke nafas dulu. Nah, nanti kalau dia sudah jadi jelas, jadi padat, nah Anda baru fokus ke nimita pada saat itu. Jadi kalau untuk kasina cahaya juga, kasina itu kan kita harus bayangkan, ya. Jadi pertama-tama dia harus muncul sendiri. Jadi bukan sesuatu yang memang sudah ada. Kalau kita perhatikan cahaya dari luar itu yang agak menembus ke mata ini, waktu mata ini ditutup. Nah, kalau kita fokus ke cahaya ini bukan kasina cahaya, ya. Itu nggak bisa jadi konsentrasi yang dalam nantinya. Jadi objek nimita kasina cahaya itu jelas harus divisualisasi pertama, ya. Atau kalaupun Anda misalnya punya parami lalu dia terbentuk sendiri, itu berbeda sama cahaya yang di luar. Ya, jadi kalau kita bergantung sama cahaya di luar, nanti waktu misalnya cahaya itu ada orang lewat, maka biasanya akan berkedip. Atau misalnya kalau dari matahari dia ketutup awan, biasanya jadi redup. Nah, itu Anda nggak boleh bergantung sama yang berubah seperti itu. Oleh sebab itu, Anda harus bergantung sama cahaya yang memang merupakan hasil dari visualisasi Anda. Ya, nah itu biasanya lebih stabil. Kalaupun dia berubah, dia akan berubah makin terang, ya, makin padat. Ya. Tidak bergantung sama cahaya di luar. Ya. Nah itu bedanya. Nah jadi asumsi Bante sepertinya kalau dilihat dari penjelasan Anda di chat, sepertinya itu cahaya dari luar ya, bukan kasina cahaya. Jadi berbeda. Ya. Jadi kalau oleh sebab itu Anda lanjut saja latih anapanasati. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Mulyati Gunawan. Wandami Bante, pada materi kasina api, kenapa ada kalimat mengkremasi diri sendiri? Apakah orang tersebut menjadi cuti cita? Terima kasih, Bante. Ya, contohnya seperti Bante Ananda. Ya. Yuk, waktu itu Bante Ananda sudah berumur 120 tahun kalau tidak salah ya. Jadi
Buddha sudah parinibbana terlebih dahulu ya, lebih awal. Kemudian Bante Ananda baru 40 tahun berikutnya baru parinibbana ya, karena Bante Ananda sama Buddha itu seumuran ya. Nah, waktu itu waktu beliau mau parinibbana, ada dua negara atau ada dua kota, ada dua kerajaan sudah mau memperebutkan relik dari Bante Ananda. Ya, karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, Bante Ananda itu sangat disukai ya oleh khalayak dari Buddha, ya umat-umat Buddha. Oleh sebab itu reliknya diperebutkan, mau diperebutkan. Kemudian kebetulan juga Bante Ananda waktu mau parinibbana itu di daerah perbatasan. Nah, jadi dua kerajaan ini, dua pemerintahan ini sudah mau memperebutkan. Nah, kalau di sebelah saya ya punya saya gitu ya. Nah, supaya tidak berebut ya, supaya tidak berantem, Bante Ananda terbang ke angkasa, kemudian bertekad ya, setelah parinibbana jasadnya akan terbakar sendiri, kemudian reliknya akan terbagi menjadi dua porsi. Ya, satu jatuh ke negara sebelah, yang satunya lagi jatuh ke kerajaan sebelah gitu. Jadi sudah terbagi dua. Nah, yang seperti itu ya. Jadi ada beberapa arahat mereka sebelum parinibbana bertekad ya bahwa jasadnya nanti akan terbakar sendiri, reliknya nanti akan kemana atau di mana gitu ya. Nah, itu mereka bisa bertekad seperti itu. Nah, jadi itu tekad itu adalah salah satu manfaat dari berlatih kasina api ya. Nah, itu maksudnya. Jadi betul ya, jadi cuti cita khususnya untuk arahat, mereka sudah parinibbana. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Cita Amazing. Sukihotu Bante, apakah mayat yang bisa dijadikan objek meditasi hanya mayat manusia? Bagaimana dengan mayat hewan? Terima kasih Bante. Nah, ini yang keempat ada korelasinya Bante. Dari Linda Tan, Wandami Bante, apakah Asubha Bawana bisa dilatih dengan visualisasi atau tanpa mayat sungguhan? Terima kasih Bante. Ya. Jadi apakah mayat bisa dijadikan objek meditasi hanya manusia saja ya? Nah, tidak hanya manusia saja ya, hewan juga bisa ya dijadikan objek meditasi. Kemudian Wandami Bande, apakah Asubha Bawana bisa dilatih dengan visualisasi tanpa mayat sungguhan? Nah, ini tentu ada sedikit perbedaan, tapi bisa saja. Ya. Jadi khususnya untuk menimbulkan persepsi menjijikkan itu, biasanya mayat yang sungguhan itu akan lebih jelas. Ya. Jadi sifatnya itu akan lebih jelas. Khususnya kita sendiri ada dengan mata telanjang melihat itu. Ya. Nah, tapi kalau dari gambar, atau dari foto. Foto lebih mendingan daripada gambar ya, karena gambar mungkin lebih abstrak ya, tidak seperti manusia. Tapi kalau dari foto mungkin lebih jelas. Nah, intinya adalah bisa menimbulkan persepsi menjijikkan itu pada saat melihat mayat tersebut ya. Nah, jadi bisa menggunakan misalnya foto, kalau belum pernah melihat mayat jadi lihat foto seperti itu bisa ya. Sadu, sadu, sadu. Baik, pertanyaan yang kelima dari Abadi Maros. Wandami Bante, apakah seorang biku masih bisa mencapai jana dan pencerahan setelah melakukan parajika dan lepas jubah? Terima kasih Bante. Kalau seorang biku ya sudah parajika, tapi dia masih tetap pakai jubah, ya itu tidak bisa mencapai jana magaphala. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah lepas jubah, dia bisa mencapai jana magaphala. Ya. Nah, kenapa? Dijelaskan di Winaya,
Kalau dia sudah melakukan parajika tapi belum lepas jubah, sebetulnya status dia itu masih biku. Ya. Jadi di antara biku murni juga bukan, biku asli juga bukan, tapi umat awam juga belum, gitu ya. Nah, jadi itu oleh sebabnya ya kadang kalau ya komunitas sangga tidak sadar, tidak tahu bahwa dia sudah punya parajika, ya, dia sudah bukan biku lagi. Nah, kalau dia ikut transaksi sangga, ya, nah tetap transaksi itu valid, ya, meskipun ada sebetulnya bukan biku di sana. Nah, tapi ya kalau misalnya mengadakan transaksi lalu di dekat sangga ada umat awam, nah transaksinya ya gagal, ya. Transaksi ini maksudnya kegiatan sangga, ya. Nah, tapi kalau biku palsu ya, katakanlah biku parajika ini, kalau ikut transaksi atau kegiatan sangga, kegiatan itu sendiri masih valid, ya, masih sah. Seperti penahbisan dan lain-lain. Kalau dia ikut hadir, memenuhi kuota, ya, jumlah biku yang hadir, nah tetap penahbisan orang yang ditahbis itu tetap jadi biku, penahbisannya juga sah. Ya. Nah, jadi dia itu statusnya di antara biku dan belum juga umat awam, gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah lepas jubah, dia bisa ya mencapai jana magapala. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya langsung melalui raise hand kepada Pak Suprianto. Disilakan. Terima kasih Pak Ardi. Wandami Bante. Sukihotu. Bante, tadi kan itu ada 10 macam mayat. Dari membengkak, membiru, sampai terpotong, cerai berai, tahil, tulang. Maksudnya itu kita asuba itu, kita hanya melihat, boleh melihat salah satu doang, atau membengkaknya, ataupun membirunya, atau harus semuanya ya. Sudah itu sampai tahir itu tulang. Kalau tulang seperti Bante tadi bicara, itu jelasin, itu tulang itu kayaknya kurang menjijikkan ya. Tulang itu kayaknya biasa aja gitu loh. Tulang juga boleh gitu. Mohon petunjuk Bante. Ya. Jadi pertanyaan awal itu adalah apakah kita harus latih semuanya ya? Enggak perlu ya, salah satunya juga boleh. Tapi kalau Ko Suprianto mau semuanya juga boleh ya, kok sadu. Ya. Tapi Banyak. satu aja Iya. udah cukup ya. Oh, satu aja cukup ya, Bante. Karena sebetulnya nggak bisa ambil semuanya ya secara simultan ya, secara bersamaan nggak bisa. Karena proses mayat juga harus dari membengkak dulu, nanti biru, keluar nanah dan lain-lain ya. Nah, juga tidak perlu ambil semuanya. Nah, tapi kalau setelah misalnya membengkak sudah berhasil, terus mau yang membiru berhasil, nah, kemudian dilanjutkan, nah itu juga boleh pilihan masing-masing, nggak apa-apa ya. Nah, Jadi kemudian cukup juga ya. cukup satu ya, cukup satu. Nah, Itu dulu. terus kalau misalnya ya pada saat meditasi ya waktu berwipasana misalnya terus muncul nafsu ya, nafsu birahi, nafsu akan tubuh ini ya, melekat akan tubuh ini. Nah, kita bisa ingat lagi ya, dulu misalnya kita sudah berhasil latih mayat membengkak, ya udah kita ingat mayat membengkak yang dulu kita pernah latih ya. Nah, itu nanti membantu meredam ya nafsunya. Nah, habis nafsunya sudah teredam, kita bisa lanjutin wipasana lagi. Nah, itu salah satu manfaat berlatih asubha bawana. Gitu. Nah, Itu kemudian yang ya, kemudian yang kedua ya. Yang kedua adalah tulang ya. Tulang tidak menjijikkan ya. Sebetulnya tulang menjijikkan ya. Tapi orang yang makan tulang
lalu tetap menikmati makan tulang, ya, itu manasikaranya. Ya. Maksudnya perhatiannya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dengan batin yang murni, ya, dengan kebijaksanaan, tulang itu terlihat menjijikkan. Ya. Ada lendirnya, hitam-hitam, ya, bahkan ada bekas dagingnya, ya. Nah, terus apa wangi? Setelah dimasak wangi, ya. Tapi kalau setelah dimasak pun masih bau ya sebetulnya, ya. Nah, jadi makanya Bante nggak bisa bayangin orang kok bisa-bisanya makan tulang, ya. Nah, tapi kita harus renungkan dari sisi menjijikannya, jangan dianggap itu makanan, ya. Kalau kita renungkan sebagai makanan, ya kita bisa muncul aku salah. Tapi kalau kita bayangkan atau kita renungkan dari sisi menjijikannya, bisa muncul sifat menjijikan, ya. Nah, kecuali yang kita lihat adalah foto tulang, ya. Nah, itu bisa jadi tidak muncul sifat menjijikan. Itulah salah satu resiko, ya, salah satu negatifnya, ya, kalau kita lihat pakai foto atau gambar. Nah, dan positifnya kalau kita lihat secara langsung biasanya akan sangat menjijikkan, ya. Kelihatan sifat menjijikkan dari tulang itu lebih jelas. Nah, oleh sebab itu sebetulnya tulang menjijikkan, ya, baik yang awinya naka asuba juga menjijikkan, sawinya naka asuba meskipun kita lihat dengan konsentrasi pun akan kelihatan menjijikkan. Kalau objeknya tuh dari teman atau saudara gitu, mayatnya tuh boleh nggak ya Bante? Kita pernah Boleh? lihat saudara atau teman gitu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma jangan sedih aja waktu lihat, ya. Oh, iya. Jadi objek binatang bisa ya tadi Bante ya? Ya, hewan bisa kok. Hewan bisa ya? Bisa. Mudah-mudahan Bante. Yes. Sadu, sadu, sadu. Ya, mulai malam hari ini, hati-hati Pak Suprianto saat makan tulang, renungkanlah. Ya, kita beralih ke pertanyaan melalui chat, karena masih ada 5 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ke-6 dari Ibu Aini. Wandami Bante, izin bertanya, mohon maaf jika pertanyaan saya tidak sesuai dengan bahan yang dibahas. Yang pertama, kriteria manusia seperti apa yang terlahir di alam peta Wantasika, Kupapipasino, dan Nijamatan Ika. Yang kedua, bagaimana caranya agar ketiga alam yang di atas dapat pelimpahan jasa dari kita? Terima kasih, Bante. Oke. Jadi untuk ini, ya, karena Bante mungkin Bante sudah bahas di program Dhammakatha, ya. Di YouTube salah satu program Dhammakatha itu Bante jelaskan tentang pelimpahan jasa, ya. Jadi dijelaskan di Milinda Panha, ya, kitab Milinda Panha. Sebetulnya di beberapa sutta banyak dijelaskan, ya. Di Parajika Winaya juga ada dijelaskan, ya. Kemudian di Majjhima Dakata juga ada penjelasan tentang 4 jenis peta, ya. Meskipun peta itu dijelaskan kalau 31 alam, cuma dijelaskan ada 1 alam peta, ya. Nah, tapi di antara begitu banyak, ya, bentuk-bentuk peta, mereka itu bisa dikelompokkan menjadi 4, ya. Nah, yang 4 itu apa? Ya, Wantasika. Nah, manusia kenapa terlahir di alam peta Wantasika itu, ya? Sebetulnya bukan hanya manusia, ya, yang bisa terlahir sebagai peta Wantasika atau peta-peta yang lainnya, ya. Semua makhluk bisa jadi peta, ya. Nah, tapi kalau terlahir sebagai peta itu, ya, nah seperti apa? Nah, pertama-tama kita harus tahu Wantasika itu apa. Wantasika itu adalah peta yang dia itu makanannya adalah lendir, ya, ingus, nanah, atau muntahan manusia atau muntahan hewan, ya.
Jadi sisa-sisa muntahan seperti itu. Nah, mereka biasanya makan. Itu makanan mereka. Ya. Nah, itu Wantasika. Kemudian Kupipasino. Kupipasino itu adalah selalu lapar, selalu haus. Jadi mau makan pun nggak bisa makan. Ya. Nah, mungkin Anda pernah dengar cerita Bante Sariputa ya bertemu sejenis peta ya, sejenis peta di pinggir sungai. Waktu itu punya perut yang besar, mulutnya kecil, ya. Jadi haus terbakar. Ya, terbakarnya karena haus sekali, ya panas. Nah, jadi Bante Sariputa karuna, ya punya belas asih, kemudian mengambil air sungai dengan patah beliau, kemudian mau kasih minum, ya dituang ke mulutnya, tapi nggak bisa, ya air yang masuk jadi uap panas, ya nggak bisa. Ya, itu semua adalah kama buruk mereka, ya nggak bisa. Jadi harus dilalui, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya. Kemudian itu Kupipasino, kemudian Nijama Tanhika. Ya, Nijama Tanhika. Nah, peta ini adalah peta yang sangat melekat pada saat meninggal itu. Ya, nah, hati-hati ya. Oleh sebab itu jangan terlalu melekat pada saat meninggal. Misalnya melekat apa? Melekat ke harta, melekat ke rumah, melekat ke mobil, melekat ke sanak keluarga, melekat ke anjing piaraan, ya. Ya, melekat kemana saja sebetulnya ya. Bahkan melekat ke pandangan juga bisa ya. Kadang waktu mau meninggal itu teringat, oh dulu pernah merasa bersalah terhadap anak atau terhadap istri ya, curi-curi misalnya main perempuan ya, jadi menyesal seperti itu. Nah, sesal ini dijadikan objek terakhir sebelum meninggal ya. Jadi pikiran ini selama dia jadi peta akan berputar-putar terus merenungkan rasa bersalah itu, ya. Atau melekat ke misalnya harta atau ke rumah, ya. Jadi tinggalnya di rumah itu. Atau melekat ke hewan piaraan. Nah, jadi tinggalnya sebagai hantu, ya, hantu dekat sama hewan piaraan itu. Dan lain-lain ya, banyak sekali jenis kemelekatan kita. Kadang kita melekat sama harga diri, ya. Jadi orang banyak yang misalnya bunuh diri, ya, yang seperti itu biasanya melekat sekali, ya. Nah itu juga sulit lepas, ya. Atau sebelum meninggal itu sedih sekali atau benci sekali, marah sekali, ya. Nah itu waktu meninggal akan jadi peta. Nah peta itu akan selalu marah, selalu benci, selalu sedih, ya kalau sedih, ya. Nah jadi makanya kalau kita sebagai Buddhis, kita sudah tahu ya tidak boleh melekat, maka waktu meninggal itu kita harus siap-siap ya, melepas. Waktunya melepas ya kita pergi aja lah. Berusaha batinnya itu tenang, merenungkan dhamma, merenungkan kebajikan yang dulu kita pernah lakukan, misalnya, oh saya pernah dana ini, saya pernah dana ini, atau saya pernah jalanin uposatha, menjalanin sila, dan lain-lain. Nah itu kita boleh renungkan berulang kali, jadi itu objeknya bagus waktu sebelum meninggal. Ya. Kemudian yang jenis keempat itu adalah para datu pajiwi. Ya, para datu pajiwi. Nah ini adalah yang kita sering limpahkan jasa kebajikan. Ya. Nah jadi makhluk yang seperti ini, para itu artinya adalah orang lain. Datu, pemberian, jiwi, hidup. Ya, jadi makhluk ini ya hidupnya itu bergantung pada pemberian dari orang lain. Nah, biasanya itu dari sanak keluarga setempat, ya, setempat, tidak ya, sanak keluarganya biasanya ya, atau dari saudara, dari teman-teman terdekat, ya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi dijelaskan juga bahwa sebetulnya tidak ada yang belum pernah jadi saudara kita, ya. Jadi sebetulnya siapapun kita bisa limpahkan jasa kebajikan. Nah jadi waktu 4 ya,
4 jenis ini. Yang pertama wantasika, itu makanannya adalah barang-barang menjijikkan, ya, misalnya muntahan, kencing, kemudian kotoran dan lain-lain. Nah, itu biasanya adalah ya karena ya misalnya di zaman Buddha ya ada satu biku, bukan satu biku, satu pertapa ya, satu pertapa karena dia itu pernah melakukan kama buruk ya, sehingga di kehidupan ini dia itu makanannya kotoran ya, dikasih makan nasi ya, meskipun ada umat yang punya sadha ya, keyakinan sama pertapa ini, karena kelihatannya dia itu nggak makan apa-apa ya, dia bilang dia hanya makan angin ya. Jadi orang lihat dia ya nggak makan apa-apa. Jadi meskipun orang dana nasi, makanan yang bagus-bagus, dia nggak mau. Dia bilang dia makan angin aja. Tapi ternyata dia kalau orang nggak ada lihat ya, malam-malam dia itu cari di toilet atau di septic tank ya, tempat pembuangan kotoran seperti itu. Nah dia makan kotoran-kotoran seperti itu. Nah ini karena kama buruknya ya, pernah dulu mengfitnah, mencelakai Paceka Buddha kalau tidak salah ya, Bante lupa. Jadi karena kama buruk yang kuat seperti itu, meskipun terlahir sebagai manusia, dia itu makan kotoran-kotoran seperti itu ya. Nah sama juga ya hewan-hewan atau peta ya, yang peta wantasika ini ya, hantu yang terlahir karena misalnya mencelakai ya orang suci ya, atau bahkan mencelakai orang yang mungkin tidak bersalah ya, jujur, punya sila moralitas yang baik ya. Nah, itu jadi makanannya jadi barang-barang seperti ini ya. Kemudian kupipasino ya, itu adalah selalu lapar dan selalu haus. Nah, ini biasanya karena kemelekatan yang besar juga ya, nafsu yang besar terhadap makanan, terhadap tubuh dan lain-lain ya. Nah, nijama hantika ini karena melekat sama pandangan, melekat sama rumah, melekat sama kesedihan, rasa bersalah dan lain-lain ya. Kemudian kalau para datu pajiwi ini biasanya tidak begitu berat ya kamanya, karena dia masih bisa mendapat pelimpahan jasa dari itu. Nah, dijelaskan misalnya cerita Dhammapada ya, juga ada cerita bahwa keluarganya Raja Bimbisara ya, itu berkapa-kapa ya, lama sekali jadi peta. Ya, peta juga umurnya bisa panjang sekali, lebih panjang dari dewa bahkan ya. Beberapa jenis peta bisa hidup lama sekali ya. Nah, jadi bahkan sudah beberapa Buddha muncul di dunia ya, tapi di zaman satu Buddha yang lampau mereka itu manusia. Nah, ada 3 saudara ya, pangeran sebetulnya. Nah, raja ini waktu itu ya Buddha punya murid utama. Jadi Buddha sendiri adalah anak dari raja, ya, anak paling besar dari raja. Kemudian kalau nggak salah murid utamanya juga salah satunya adalah anak menteri ya, anak perdana menteri gitu. Jadi dia merasa dekat sama sangga. Jadi dia pikir bahwa sangga juga sangga saya, Buddha juga Buddha saya, Dhamma juga dhammanya saya karena anak saya yang menemukan Dhamma, yang mengajarkan Dhamma tersebut ya. Jadi dia berpikir bahwa saya itu pemilik Buddha Dhamma Sangga. Nah, jadi waktu itu dia mengundang Buddha dan Sangga untuk tinggal di satu tempat di daerah kekuasaannya ya, di kerajaan. Kemudian selama berapa tahun gitu dia mau terus menjadi donatur utama. Ya, jadi selalu makan di kerajaan ya, Buddha Dhamma Sangga. Nah, waktu itu Buddha dan Sangga, sorry. Nah, waktu itu Buddha mengizinkan ya, karena papanya sendiri waktu itu mungkin pertimbangannya. Nah, jadi anak-anaknya 3 pangeran ya mau juga berdana kepada Buddha dan Sangga waktu itu. Nah, tapi
papanya nggak mau kasih, ya kebajikan itu nggak mau berbagi. Nah akhirnya udah dengan berbagai cara ya, karena menang perang ya, akhirnya mendapatkan setiap anak itu dapat satu keinginan ya, raja akan penuhi keinginannya itu. Nah, jadi mereka bertiga ya menggabungkan keinginan mereka untuk berdana makan kepada Buddha dan Sangga. Waktu itu selama 3 bulan. Nah, akhirnya sudah nego ya dari 7 tahun sampai 7 bulan, akhirnya 3 bulan aja dikasih sama raja ya. Nah, jadi kesempatan yang emas ini ya mereka manfaatkan sehingga 3 pangeran juga menjalani penabisan selama 3 bulan ya. Nah, sebelum ditabis mereka itu pesan kepada petugas ya, petugas penjaga harta mereka ya, penjaga gudang harta mereka dan gudang beras. Nah, mereka 2 orang kolaborasi ya, itu setiap hari harus memberi makan kepada Buddha dan Sangga. Termasuk 3 pangeran ini mereka juga bawa masing-masing serdadu. Kalau nggak salah total ada 3.000 serdadu. Jadi 3.000 serdadu itu juga semuanya ditabis ya. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah 20.000 ya Buddha dan Sangga total. Jadi setiap hari selama 3 bulan itu menggunakan harta dari gudang harta mereka, kemudian dari gudang makanan mereka, semuanya itu didanakan selama 3 bulan. Nah, mereka titip pesan ke 2 petugas ini. Ya. Nah, akhirnya petugas ini juga ngumpulin banyak orang, pembantu, untuk melaksanakan tugasnya. Nah, tapi ya pembantu-pembantu tukang masak ini, waktu mereka bekerja, anak-anak mereka itu merengek. Ya, mau minta makan, lapar, dan lain-lain. Nah, awalnya mereka itu makan dari sisa yang sudah dipersembahkan kepada Buddha dan Sangga. Nah, tapi belakangan mereka itu tahu bahwa oh makanan yang bagus ini biasanya nggak ada sisa. Ya, jadi yang bagus-bagus itu mereka udah singkirkan dulu ya untuk anak-anak mereka. Nah, ini yang karma buruk seperti ini ya yang sebetulnya makanan diperuntukkan kepada Buddha dan Sangga tapi sudah ditilep dulu ya. Jadi diambil dulu sebetulnya bukan milik mereka ya. Nah, jadinya karena karma buruk ini banyak ribuan pekerja itu ya jadi peta. Nah, akhirnya hanya setelah zaman Buddha Gotama ya ketemu saudaranya yaitu Raja Bimbisara yang akhirnya melakukan pelimpahan jasa, dan itu yang sering kita dengar ya cerita pelimpahan jasa Raja Bimbisara. Nah, itu adalah para datu pajiwi. Jadi salah satunya adalah misalnya mencuri barang sangga ya. Kemudian mencuri makanan sangga lalu jadi peta atau hantu-hantu jenis yang harus mendapatkan pelimpahan jasa. Nah, itu pertanyaannya jadi kenapa ya kriteria makhluk itu bisa terlahir sebagai peta-peta ini. Ya. Kemudian kita nggak bisa melimpahkan ketiga jenis peta yang lainnya. Nah, hanya bisa melimpahkan jasa ke para datu pajiwi aja, yang keempat saja. Nah, lalu bagaimana kita bisa menolong ya 3 jenis peta yang lainnya ya? Nah, ini juga sulit ya, biasanya itu sulit untuk menolong mereka ya, karena dijelaskan kalau kita jelasin dhamma atau mereka pun mendengarkan dhamma ya, mereka hanya mendengarkan dengan sanya saja, dengan persepsi saja ya. Tapi tidak bisa memahami apa yang dijelaskan. Ya. Nah, oleh sebab itu sulit membantu mereka. Nah, supaya kita tidak terlahir sebagai mereka, itu makanya kita harus belajar dhamma, kita harus belajar melepas, berlatih dhamma. Ya. Nah, yang nantinya bisa menimbulkan pikiran yang baik atau keadaan batin yang baik pada saat kita meninggal. Jadi tidak terlahir sebagai peta. Nah, itu lebih baik. Nah, tapi kalau ada keluarga yang terlahir seperti itu, ya sudah, kita apa boleh buat ya. Kadang kita harus berusaha di dalam kehidupan ini, enggak hanya untuk kehidupan, tapi juga kita harus mempersiapkan kematian. Nah, tapi kalau orang
tidak menjaga dirinya dengan baik, ya, lalu seenaknya sendiri, ya, tidak menjaga moralitas, ucapan, perbuatan, ya, ya itu masing-masing akan memperoleh kamannya masing-masing. Ya, kita sudah susah untuk membantu. Sadu, sadu, sadu. Baik. Wandami Bante, saya mau menanyakan tentang perbedaan sawi nanaka asuba, perenungan asuba terhadap makhluk hidup untuk 32 bagian tubuh, dengan kaya gata sati, perenungan terhadap 32 bagian tubuh. Apakah itu sama atau berbeda? Sama, Pak Yusuf, sama. Oh, sama. Ya udah. Terima kasih. Tapi Bante. sawinya naka asubha ini bisa juga jadi objek wipasana nanti. Oh, iya. Jadi Paham waktu saya. kalau wipasana, tapi perenungannya berbeda, ya. Jadi dari makhluk hidup, terus kita latih 4 unsur terhadap makhluk hidup tersebut, ya, boleh internal, boleh eksternal. Kemudian setelah terurai menjadi rupa kalapa, kita renungkan rupa, ya, fenomena materi di dalam rupa kalapa tersebut secara menyeluruh, ya, kita bisa renungkan sebagai anicca, ya, karena mereka muncul lenyap. Setelah melihat kemunculan dan kelenyapannya, baru kita renungkan sebagai anicca. Nah, kalau anicca, maka tidak akan memberikan kepuasan, pasti akan mengecewakan. Jadi, oleh sebab itu dukkha, penderitaan. Kemudian karena anicca dan dukkha, maka tidak bisa kita kendalikan. Kemunculannya juga tidak bisa kita kendalikan, kelenyapannya juga tidak bisa. Oleh sebab itu bukan aku, bukan saya, tidak ada aku yang kekal, ya, anatta. Nah, kalau anicca dukkha anattanya menjadi jelas, ya, maka sifat asubhanya juga menjadi jelas, ya. Asubha itu apa? Kenapa tidak indah? Karena mereka memiliki sifat tidak kekal, bukan aku, dan membawa penderitaan. Oleh sebab itu, bukanlah sesuatu yang indah. Nah, jadi waktu itu merenungkan asubhanya bukan dari aspek objek itu sebagai barang yang menjijikkan, tapi karena memiliki karakter anicca dukkha anatta, oleh sebab itu menjadi asubha. Nah, itu jadi objek wipasana. Ya, nanti di bagian kamathana wipasana Bante akan jelaskan itu juga. Oh, terima kasih Bante. Jadi nanti habis jana 4 anapana ke meditasi 32 bagian tubuh ini masih tahap samatha ya? Belum Ya, vipassana. masih Oh, samatha bhawana. jadi nggak sampai ke partikel terkecil dari organ tubuh tersebut pengamatannya. Masih seperti biasa saja diamatinya. Iya, hanya waktu sudah misalnya melihat tulang di dalam tubuh sendiri atau dari objek eksternal, ya. Nah, kemudian direnungkan hanya sebagai menjijikkan saja. Oh, gitu. Oke. Terima kasih Anumodami Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Anumodami. Kalenamita, demikianlah akhir sesi tanya jawab kelas Abhidhamma malam ini. Untuk pertanyaan via chat yang belum kami bacakan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada Kalenamita yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya mari kita bersikap anjali. Dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon maaf kepada Bante Nyanukamsa atas kesalahan yang pernah kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama kelas berlangsung. Okasa Wandami Bante. Suki hotu nibbana sapaccaya hotu. Maya tatang punyang samina anumoditabang. Sadhu sadhu anumodami. Samina katang punyang mayang databang. Sadhu sadhu anumoditabang. Sadu sadu anumodami.
okasa dwaratayena katang sabang acayang kamata me bante. Kamami kami tabang. Sadu okasa kamami bante. Suki hotu nibbana sapacayo hotu. Selanjutnya, marilah kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Nyandukamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Setelah melakukan jasa kebajikan dari menjalankan moralitas, berdana, berdiskusi dhamma, mendengarkan dhamma, dan meditasi, marilah sekarang kita melimpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga mereka bahagia. Dan juga kita mau limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang telah melindungi Buddha Sasana dan melindungi kita semua. Juga kepada makhluk yang terlihat dan tidak terlihat yang tinggal di sekitar kita dan di mana-mana. Dan semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, Nibbana. Marilah bersama-sama kita melimpahkan jasa. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Idang menyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang menyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang menyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Kalyanamita, mari kita bersama beraspirasi dengan kebajikan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha sasanang cirang tithatu. Buddha sasanang cirang tithatu. Buddha sasanang cirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu.